Hello. Halo, halo. Hey, Ya, hello everyone. Hello. Selamat datang di lebih dalam lagi bersama saya dan Pastor Robert ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang apa yang saya bicarakan kemarin minggu tentang dimulai dari kecil ya. ya, ya, Oke. ya, By the way, ya. bagi teman-teman semua yang mau bertanya, you're more than welcome untuk tanya di question box, dan biar di question box itu bisa dipenuhin kalau bisa. Dan I hope it's alright for you. Dan oke, itu aja sih dari saya. Akan share sedikit aja kali ya. Kalau Pastor Robert mau menimpali juga Ya, more ya, than welcome. ya, ya. Saya, Mungkin perlu disampaikan buat teman-teman sekalian untuk dengar 2 minggu berturut-turut ini. Sebenarnya dari bulan ini ya, selama bulan ini kita lagi bicara tentang stewardship dan sangat-sangat menarik sekali karena ada banyak mispersepsi atau misinterpretation tentang pelayanan, tentang berkat, tentang bagaimana mengelola talenta dan sebagainya, apa yang Tuhan sudah percayakan. Ini menjadi banyak pertanyaan bagi banyak orang, dan sebenarnya jarang sekali yang bisa menjelaskan dan menjawab dengan baik. Karena itu silakan untuk lihat di YouTube dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan minggu lalu Pastor L bagus sekali menyampaikan stewardship tentang awalnya dari kecil ya. Dan memang semua yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kecil, dari kecil awalnya. Gitu. Oke, silakan. thank you so much Pastor Robert. Saya bicaranya sih sebenarnya cuma share beberapa lanjutan dari sermon saya minggu lalu. Jadi judulnya tentang mulai dari kecil, karena itulah semua yang besar Tuhan titipkan sama kita dimulai dari kecil. Berbaik-baik firman Tuhan banyak bicara soal benih yang kemudian tumbuh jadi pohon. Tuhan mau kasih berkat yang kayak pohon, tapi dari praktis dikasih dalam bentuk benih. Karena saat benih itu dikelola dengan baik, dia jadi pohon. Dan juga cara kita mengelola benih jadi pohon itu menentukan kesetiaan kita. Jadi itu penting banget. Nah, tapi sebelumnya saya harus clarify dulu apa dengan kata berkat. Nah, banyak Ya, yang ya, teman saudara itu sangat suka dengan diberkati dan sebagainya, dan kita punya seringkali kalau banyak kalian pergi ke gereja dan sekalipun tentu seringkali pengennya dengar kata berkat dan sebagainya. Dan hari ini saya mau share sedikit soal berkat. Nah, masalahnya berkat yang kita pikirin dan seringkali berkat yang firman Tuhan ngomong itu seringkali persepsinya berbeda. Karena berkat identiknya selalu hal-hal sifatnya materialistik. Berkat ibaratnya saya menemukan bahwa begitu banyak anak Tuhan berpikir berkat itu uang kaget. Tiba-tiba dapat uang dari langit, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul, tiba-tiba ada ini, ada itu, dan pada waktu tidak ada pertolongan yang tiba-tiba seakan-akan itu kita itu merasa bahwa Tuhan nggak menyertai kita. Nah, ya, tapi sebenarnya apa itu berkat? Nah, saya menemukan ada banyak beberapa ahli yang Alkitab, scholar yang meneliti tentang kata berkat, dan mereka berkesimpulan bahwa berkat itu punya statement yang menarik. Itu berkat itu sebenarnya adalah suatu pemberian atau keberpihakan Tuhan yang bisa mendorong sukacita. Jadi definisi dari situ, suatu pemberian atau keberpihakan Tuhan yang bisa menginspirasi sukacita. Makanya di Matius 5 dikatakan, teman-teman bisa cek ucapan bahagia, kan berbahagialah yang ini, berbahagialah yang itu. Tapi bahasa Inggrisnya blessed. Jadi blessed yang konjungsi yang keras terhadap berbahagia. Karena sebenarnya berkat yang ditunjukkan Tuhan adalah nomor satu pemberian dari Tuhan dan juga keberpihakan Tuhan. Nah, dua hal ini yang sebenarnya harusnya bikin kita sukacita. Nah, masalahnya kita berpikir berkat itu langsung dan instan. Kita yang lebih sering kebingungan antara blessing dengan gaya hidup instan. Nah, ini yang sering kali kita berpikir bahwa kalau misalnya berkat pasti gaya hidup, pasti sesuatu yang instan. Nah, tapi di kitab Kejadian 1:28 dan 1 Korintus 10:13, saya nggak bakal panjang-panjang, dikatakan bahwa Allah memberkati mereka. Allah memberkati Adam dan Hawa, kemudian berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak dan sebagainya. Nah, jadi berkatnya udah dikasih, tapi menarik ya, anaknya nggak ada. Jadi Tuhan berkat itu bukan cuma bicara soal uang kaget, tapi dia bicara potensi. Tuhan memberkati Adam dan Hawa, tapi anaknya belum ada tuh. Nah, itu yang teman-teman suka miss deh. Anaknya nggak langsung muncul. Nah, artinya bahwa berkat itu Tuhan sudah taruh, tetapi berkat itu harus dikerjakan sehingga ya, itu bisa berbuah.
betul, Ini yang betul, orang seringkali mispersepsi. Ini jelas betul, ayatnya. betul. Jelas. Dan juga 1 Korintus 13 dia bilang pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita karena Tuhan akan kasih jalan keluar. Nah, Tuhan nggak bilang akan mengeluarkan kita dari masalah. Tuhan bilang kasih jalan keluar. Tapi kalau ada jalan keluar, kita yang harus berjalan ke sana. Karena jalan keluar itu harus kita dekati. Nah, 2 ayat ini harusnya jadi dasar kita tentang bagaimana Tuhan memberkati. Tuhan memberkati bukan dengan lempar duit ke muka kita atau lempar emas ke muka kita, tapi dengan memberi potensi. Dengan memberi sesuatu yang tadi kecil, tapi punya potensi untuk menjadi besar. Yang masalahnya adalah banyak orang berpikir kecil itu berarti debu. Padahal kecil itu potensi. Nah, banyak orang berpikir potensi itu cuma bicara berkat atau bicara bakat. Tapi masalahnya enggak juga. Waktu itu termasuk berkat. Bakat ya, tapi pemikiran-pemikiran yang ada, pemikiran yang kita miliki, ide-ide yang kita miliki, kemampuan untuk reproduksi, itu semua berkat. Kesehatan itu berkat, jalan keluar itu semua potensi yang kita Ya, bisa namakan berkat. Nah, ini yang orang sering nggak ngerti. Jadi kasarnya gini, makanya di Ulangan 8 ayat 17, saya cuma ambil prinsipnya aja ya, bahwa Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi bukan kekayaan yang dikasih, tapi kekuatan yang dikasih. Jadi kalau mau dikasih tahu, berkat itu apa teman-teman? Tuhan itu nggak kasih duit, Tuhan kasih otaknya. Tuhan nggak kasih makanan jadi, atau Tuhan nggak kasih kue, Tuhan kasih resepnya. Tuhan tuh nggak kasih anak, tapi Tuhan kasih sel telur, Tuhan kasih sel sperma, dan di situ bisa jadi anak. Tuhan kasih potensi, Tuhan kasih bakat, nah kita asah baru jadi skills, kemampuan. Nah itu yang orang-orang suka lupa. Nah makanya saya mau kasih tahu bahwa orang-orang yang ini seharusnya jadi pemikiran kita dan tamparan keras buat orang-orang suka gaya hidup instan. ya, Karena ya. kalau kamu mentalnya instan, pasti akan gagal ya berkat Tuhan. Pasti Tapi kamu. sebenarnya ini sebuah statement yang sangat menarik sekali ya. Ya, Tuhan berikan resep bukan kue. Nah, itu kalau kita kembangin lagi ya teman-teman ya. Itu kalau kita lihat pengajarannya Tuhan Yesus, orang kan banyak kepengennya mujizat, mujizat, mujizat diberkati. Tapi kalau kita melihat dari 40 mujizat yang dilakukan selama pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, maka mujizat itu sebenarnya sebagian kecil daripada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yesus lebih mengajarkan resep. Yesus lebih mengajarkan bagaimana caranya begini, berbahagialah orang ini, berbahagia ini, dan mengajarkan bagaimana benih itu mesti tumbuh. Jadi penekanan-penekanan yang seringkali kita keliru, yang kita terima, itu saudara ya, membuat kita berpikir mujizat itu berkat, ini berkat. Padahal benar kalau kita kembalikan pada firman Tuhan, resep itu adalah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, Nggak iya. pernah ada Tuhan Yesus, maka aku memberkati kamu berlimpah-limpah dan sebagainya gini-gini. Yesus mengajarkan selalu prinsipnya. Yesus selalu mengajarkan istilah, kembali lagi ada resepnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan tentu sesuai dengan arahan Tuhan agar kita menjadi satu dengan tujuan semula kita diberikan. Ya. Betul, Pastor Robert. Nah, ini teman-teman, saya harap teman-teman tangkap dulu biar nggak salah kaprah. Ya. Karena kalau kamu mental instan, pasti kamu gagal ngelihat. Karena Ya. kita seringkali berpikir hal-hal instan. Tapi saya menemukan, mungkin kita hidup di zaman di mana apps kita, TikTok, Ya. itu instan. Tapi karena cepat gitu. Tapi saya belajar bahwa di balik satu apps yang instan dan cepat, itu butuh development bertahun-tahun. Betul. Ya ada yang instan. Terus mie instan pun yang kita suka masak tinggal seduh, itu sebenarnya sudah diproses dulu, digoreng dulu, diproses sedemikian rupa sehingga kita nyampe di tangan kita tinggal direbus. Jadi itu sebenarnya bukannya instan, itu memang orang lain yang proses, kita yang nikmatin, tapi itu nggak instan. Nah, mental ini yang kita harus buang. Jangan sampai Tuhan itu maunya instan. Karena tidak ada yang instan di dunia ini. Jangan kita terjebak sama istilah instan lah. Karena kalau kita melihat sejarahnya Indomie atau Supermie atau mie instan itu awalnya bukan dari Indonesia, itu awalnya dari luar negeri. Dari mana? Dan itu dikembangkan inovasi-inovasi, dan di balik mie instan itu ada pemikiran yang bertahun-tahun. Gitu. Teman-teman, please, kalau kamu mau melihat berkat Tuhan,
Satu, pikiran instan harus dibuang. Nah, makanya saya balik lagi. Ingat, Ya. dari sinilah kita harus balik lagi. Ada 4 prinsip tentang pengelolaan. Saya udah bahas minggu lalu, saya harus kasih tahu lagi Ya. hari ini. Oke. Nomor 1, Tuhan pemilik, saya pengelola. Kedua, pengelola harus satu tim dan satu visi dengan pemilik. Ya. Ketiga, apa yang dititipkan harus saya buat jadi lebih baik, nggak jadi lebih buruk, malah ngerusak. Keempat, apa yang dipercayakan bisa saja diambil, saya harus berbesar hati. Ini kunci kebahagiaan begitu banyak orang, menyadari ini bukan milik kita. Saya minggu lalu saya share tentang bagaimana dulu Pastor Roberts kasih pakai handphone beliau ke saya. Itu bukan handphone saya, tapi saya dikasih pakai. Nah, tapi namanya handphone saya itu, namanya handphone yang saya pakai, saya ini hanya mengelola. Saya boleh chat, saya boleh SMS, saya boleh telepon, tapi saya statusnya pengelola, bukan milik saya. Dan saya juga harus satu tim dengan orang tua saya, bahwa saya nggak boleh pakai untuk yang aneh-aneh. Ketiga, kalau saya mau apa yang dititipin ke saya, jangan dirusakin. Nah, itu tuh, itu prinsip itu jangan dirusakin. Dan keempat, ya sewaktu-waktu diambil ya saya harus terima, itu bukan milik saya. Nah, ini orang suka lupa. Nah, contoh yang lain deh. Saya pernah pinjemin beberapa baju saya ke orang lain. Ada orang lain yang balikin baju saya biasa aja. Ya udah, sebagaimana dia habis pakai, ya sudah dibalikin gitu aja. Ada yang pas sebelum dibalikin, dia cuci dulu, dia dry clean dulu, dia bikin wangi dulu. Begitu saya cium hasil jaket yang dia pinjam, saya suka banget. Saya menghargai bagaimana dia mengelola. Padahal bukan punya dia, tapi dia cuciin, dia bersihin. Itu pemilik itu menghargai sekali, maksudnya. Ada juga yang ketiga, nggak balikin sama sekali. Memang orang kayaknya ada, maksudnya. Tapi pertanyaan saya, kalau kita ada di posisi pemilik, yang bikin kita senang yang mana? Nah, prinsipnya gitu. Hal kecil aja bisa bikin kita senang. Baju saya itu dicuci jadi wangi. Apalagi Bapak di surga, yang Tuhan sudah taruh banyak hal kita kerjakan jadi lebih baik, tentu dia pasti senang. Apalagi kalau kita nggak ngaku-ngaku itu punya kita. Nah, itu yang harus ingat baik-baik, teman-teman. Nah, itu makanya saya akan kasih ngomong gini, it is God's to give and mine to manage. Itu milik Tuhan yang diberikan. Dan ini sangat-sangat penting sekali ya, teman-teman, sangat penting, karena prinsip ini kita nggak pernah tahu bahwa teman-teman ini ada yang bakal jadi multimilioner, ada dan sebagainya. Nanti kita harus ingat ini prinsip dasar yang sangat-sangat penting, yaitu yang 4 hal tadi itu. Tuhan pemilik, saya pengelola. Yaitu pengelola harus satu tim, satu visi dengan pemilik. Kita kan mengembangkan apa yang Tuhan berikan. Betul. Satu visi dengan dia, untuk dia. Memang bukan untuk kita. Sekarang bagi teman yang kerja di marketplace ya, bayangkan kalau misalnya kamu pemilik dari sebuah gedung yang bagus, kamu serahkan itu ke building management, tapi building managementnya berantem terus sama kamu, kan pengen dipukul. Yang gaji siapa, yang kasih kesempatan siapa, malah kamu si building manajernya berantem terus sama kamu sebagai owner, tentu nggak enak loh. Ini ada yang bertanya, tolong pertanyaannya dimasukin di inbox ya, di question box ya. Tolong, karena ini jalan terus ini. Jalan terus. Oke. Mari kita lanjut terus. Lanjut. Jangan sampai teman-teman kehilangan hal-hal seperti ini. Ingat fakta bahwa kita lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa, membuktikan sebenarnya tidak ada yang kita miliki. Itu aja. Fakta bahwa kita lahir nggak punya apa-apa, mati juga nggak bawa apa-apa, it's a proof you don't own anything. Semua dipinjemin sama Tuhan untuk beberapa dekade. Udah gitu aja. Oke. Nah, makanya poin minggu kemarin saya cuma bahasnya tentang how to start, memulainya dari apa. Nah, sebelumnya kita perlu ngerti dulu yang kita harus kelola sebenarnya banyak. Itu dulu. Kita harus kelola lingkungan, hubungan, makanan kita, istirahat, dan kehidupan rohani kita. Itu semua banyak. Kita nggak cuma mengelola karir doang. Begitu banyak hal di dunia ini yang Tuhan kasih, kita harus kelola. Nah, kalau teman-teman cek di Kejadian 1 dan 2, saya bilang Tuhan tuh kasih briefingnya banyak. Ada kata penuhi, ada kata taklukkan, ada kata usahakan, ada kata pelihara, ada kata istirahat, ada kata makanan.
Dan semua ini adalah bagian dari stewardship. Ya, Stewardship itu tidak, sorry ya, saya bilang satu dimensi, cuma kerja doang. Dia tidak ya, one dimensional, dia punya banyak dimensi, dia punya banyak spektrum, dan justru bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik. Nah, jadi contoh teman-teman kalau lihat contohnya nih, kalau simpel gini aja, kalau kita pengen pelihara finansial kita, ya kita harus bikin budget. Jadi makanya kalau teman-teman tahu stewardship di dunia ini sangat lekat dengan manajemen, ya, sangat lekat dengan sistem, sangat lekat dengan kata-kata yang kalian benci itu, sustainability. Bukannya karena apa-apa, karena memang untuk kita menjaga sesuatu, kita harus pekerjakan itu. Kita harus kerjain hal itu. We have ya, to work on what we've been given from God. ya, Kamu mau jaga finansialmu, ya kamu kerjakan dengan cara bikin budget yang benar. Kedua, pengen pelihara pekerjaanmu, kamu usah dengan delivery hasil terbaik. Tiga, kamu pelihara relationshipmu, ya dengan make time, ngobrol yang benar. Empat, pelihara kehidupan rohanimu, ya dengan cara kamu berdoa, baca firman, belajar Bible study, punya hubungan dengan Tuhan, work on that. Lima, memelihara karunia rohani, misalnya ada orang-orang punya spiritual gift, itu juga harus dipelihara. Dengan cara apa? Dia coba, lakukan terus, kerjakan terus, latih terus, sambil nanya sama orang-orang yang dia bisa accountable. Dia harus nanya. ya, Saya ingat ada Sean Bowles, ada seorang prophet di Amerika namanya Sean Bowles. Dia bilang gini, untuk sama seperti khotbah, kadang sisi prophet tuh juga ada sisi latihannya. Jadi dia berdoa, dia dapat apa dari Tuhan, terus dia ngomong, terus ditanya sama seniornya, saya dapat ini, what do you think? Nah, menurut saya tuh nilai ya, ya, aktivitas yang sangat baik ya, menurut saya. Itu bagus. cara dia gift yang Tuhan taruh di dia. Ya, Ini keren menurut ya, saya. Nah, contoh, dan terakhir, ada juga cara ngitung berkat dengan cara perpuluhan. Pastor Kristus dia berkali-kali ngomong, dia bilang gini, segala setelah dia dapat berkat, langsung disisiin 10%, 10%, dan dia bilang, setiap perpuluhan dia mau kasih, itulah berkat dia sebulan itu. Dan dia bilang, itu cara dia mengucap syukur. Menurut saya itu powerful banget. Ya, nggak selalu semua orang cara kayak gitu, tapi itu strong. Nah, saya sempat share sedikit bahwa sebenarnya ada tiga hal yang kita pelajarin yang sebenarnya kita kira bukan bagian dari stewardship, tapi itu sebenarnya bagian dari pengelolaan. Pengelolaan identiknya kan cuma kerja dan sebagainya, tapi enggak. Ini tiga hal ini juga bagian dari stewardship. Nomor satu, rest, istirahat. Istirahat itu bagian dari stewardship. Karena sambil Tuhan suruh Adam bekerja, Tuhan juga yang suruh Adam istirahat. Ingat, istirahat tuh idenya Tuhan, bukan idenya manusia. Jadi Tuhan yang sama juga suruh dia istirahat. Itu menarik kan? Berarti stewardship ya, enggak satu ya, dimensi harus ya, tapi juga ada istirahat untuk menjaga. Nah, jadi makanya saya kemarin bilang, bekerja itu dan istirahat dua-duanya penting. Bekerja adalah tanda kita dipercaya Tuhan, istirahat adalah tanda kita percaya Tuhan. Nah, ini orang suka lupa nih. Saya belajar selama beberapa tahun terakhir ini bahwa my rest itu bukan cuma untuk kebutuhan saya, tapi juga ada sebuah bukti. Kalau saya percaya Tuhan, harusnya saya bisa tidur dengan nyenyak. Karena saya tahu, walaupun saya tidur, Tuhan tetap bisa bekerja. Nah, ini nih, karena karena tahu nggak, butuh iman untuk bisa tidur nyenyak. Ini pandangan saya. It takes betul, great betul. faith tidur nyenyak. Karena gini, seseorang bisa tiduran di ranjang, tapi pikirannya kemana-mana, penuh kekhawatiran. Seseorang bisa beristirahat, punya bantal terbaik, tapi nggak bisa tidur karena banyak anxious dan banyak stres. Jadi rest itu menurut saya tanda iman yang sangat besar bahwa whenever I rest, walaupun saya nggak lihat, Tuhan tetap bekerja. Wow, rest itu dalam banget sih menurut saya sih. It's very deep. Nah, yang kedua, saying no. Saying no Ya, juga yang sebagai bagian. pertama dulu, Ya, yang pertama dulu kata Resti, saya baru nemu satu ayat yang bagus sekali, yeah. karena Tuhan Yesus ngomong juga, Mm, Matius 11 ayat mm, 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Rest di situ muncul. Jadi kan setelah habis kerja seharian, 6 hari, kan pasti akan capek. Terus kemudian berbeban. Ya, Tuhan berkata, rest, serahkan kepadaku. Ya, rest, jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, itu dia, bagus banget itu.
rest itu bagian dari pernyataan iman. Ya, Benar, itu betul. powerful banget. Ya, Jadi ya, saya tuh udah beberapa lama ngerenungin banget. Nah, yang kedua adalah saying no. say no ya. Ya, Banyak orang berpikir kita kalau misalnya kita dipercaya Tuhan harus say yes ke semuanya. Tapi yang terbukti adalah justru orang-orang say yes kebanyakan malah badannya rusak. ya. Karena Apa yang semua semua mau dilakukan ya. ya termasuk dulu saya sudah dari 2018 sampai 2022 saya kurangin terus. Tapi lama-lama memang masih say no-nya kurang banyak. Ya. Dan saya menemukan bahwa ini statementnya Pastor Chris. Tuhan itu ada di pihak kita, tapi waktu itu tidak. Kalau kita salah untuk say no dan say yes ke hal yang salah, gini, apa ya? Di saat kita say yes ke satu hal, kita harus say no ke satu hal yang lain karena waktu kita terbatas. Nah, akan jadi bahaya kalau misalnya yes kita tidak sepenting no kita. Itu bahaya. Bayangkan kalau misalnya kita yes ke pelayanan kecil, sementara keluarga kita ditinggalin. Waduh, itu tuh mengerikan sekali sebenarnya. Itu very dangerous. Padahal keluarga kita juga sebuah pelayanan. Saya jujur, saya nggak pengen nyindir ya. Saya menemukan beberapa orang, saya pernah dengar. Saya nggak mau nyindir sekali lagi. Please, ini cuma contoh. Saya pernah dengar beberapa kesaksian, anggaplah beberapa orang ya, tentang bagaimana seorang anak, jadi bukan cuma satu, seorang anak itu dia dapat mujizat dari Tuhan, orang tuanya mau kesaksian, tapi yang ada di situ cuma ibunya, ayah tidak ada. Padahal itu momen yang sangat penting untuk anak itu dan untuk kelangsungan kesatuan keluarga mereka, kesaksian bersama sebagai satu keluarga. Sementara ayahnya pergi nggak tahu kemana, saya nggak tahu detailnya apa, tapi kalau dari saya personal, itu tipikal orang yang say yes-nya salah, dia say yes to hal yang salah. Jadi teman-teman, jadi nggak, not all your yes itu worth it. Jujur ya, just because it's ministry doesn't mean it's always worth it. Jadi saya ini akhir-akhirnya saya pembelajaran saya mulai banyak memilih yang mana yang harus saya benar-benar say no, yang mana yang harus benar-benar say yes. Saya sekarang harus memastikan plan itu worth it. Karena sekali lagi saat saya say yes sama satu hal, saya pergi misalnya keluar kota, saya say no untuk beberapa waktu dengan istri saya. Itu worth it nggak? Kalau gara-gara saya seringan pergi, istri saya jadi terbengkelai, hubungan kami terbengkelai, itu nggak worth it. Nah, jadi it's part of stewardship, teman-teman. Saya harap ini bisa dicermati, karena this is very deep. Mungkin buat beberapa orang betul. Itu, it is. Yang ketiga. Jadi saudara ya, jadi teman-teman, saudara, ini khotbah ini sangat padat. Dan istilahnya ini dagingnya ini banyak gitu, jadi harus dicerna baik-baik dan ya agar bisa mendapatkan pengertian yang betul-betul benar ya. Dengarkan dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, ini pasti akan sangat memberkati ya. Jadi akan jelas tentang stewardship. Tadi Pastor El ada kelewatan satu poin yang saya lihat sangat penting sekali, yaitu dikatakan perbedaan antara maintain dan invest. Oh iya. Ya itu penting banget, itu kita harus mengerti itu, saudara, prinsip atau fakta-fakta tentang stewardship ini. Ya mungkin Pastor El bisa jelaskan itu ya. Jadi saya agak sempat kelewatan sedikit tadi teman-teman, bahwa di dunia ini ada namanya, saya mundur dulu ya. Ada prinsip stewardship yang kita perlu ngerti. Nomor satu, semua yang kita mau jaga harus kita kerjakan. Itu nomor satu. Ini harus pegang baik. Jangan dibiarin aja. Jangan dibiarin, karena kalau dibiarin pasti rusak. Contoh rumah Gading lah, Pastor Robert dulu pernah pasti rusak. Rumah direnovasi. Keluarga saya, mungkin teman-teman harus tahu, keluarga saya sampai sekarang masih punya rumah dulu dibangun di daerah bilangan daerah Kelapa Gading, tapi karena kami harus plan the church yang bukan di Kelapa Gading pada waktu tahun 2000-an, sehingga rumah itu praktis tidak kami tinggali. Nah, itu nggak diapa-apain, nggak dipegang, nggak disentuh, tiba-tiba rusak. Sarang laba-laba, ada tiba-tiba. Jadi memang barang itu kalau dibiarin, kalau kamu biarkan, itu pasti rusak. Relationship kalau kamu biarin pasti rusak. Kalau kamu ada masalah, kamu tidak omongin, pasti hubunganmu rusak. Dijamin.
barang aja rusak, apalagi hal-hal penting di hidupmu. Kesehatanmu, Ya. kamu work it, pasti rusak. Nah, itu yang harus, kalau kamu mau menjaga, kamu harus kerjakan. Dan yang kedua, kalau menjaga, itu kita bisa maintain. Apa yang kita jaga, kita bisa maintain dengan cara apa? Ya, kalau yang rusak, kita perbaikin, dan Ya. sebagainya. Ya. Jadi kita bersihin. Tapi kalau mau naikin nilainya, harus invest. Ya. Misalnya, nah ini teman-teman nih, kalau misalnya kamu sudah, contoh, ini punya rumah kami bisa berantakan, jaganya di mana? Ya udah, ditempel lagi, dipasang lagi, dirapin lagi, Mhm. mungkin Mhm. jebol, ditempel lagi. Tapi kalau mau naikin kualitasnya, kami harus invest. Misalnya Ya. atas atapnya diganti Ya. sama rapi, lebih bagus, lebih mahal. Nah, dua-duanya sama-sama keluarin sumber daya, keluarin duit, Ya. tapi invest lebih mahal lagi. Nah, makanya teman-teman, maintain dan invest ini juga teman-teman harus tahu. Ya. Maintain itu ada harganya, tapi invest lebih mahal. Cuma memang di dunia ini kita perlu invest. Ya. 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 Pasti itu dan pasti. Ya. Nah, Ya. ketiga, kita pasti akan kehilangan yang tidak kita kerjakan. Pasti. Matius 25, 14-30 kan kita lihat ceritanya ya, bahwa si Tuan itu akhirnya ngambil dari yang 1 talenta kan, talentanya dia. Tapi di dalam realita kehidupan, sebenarnya tidak perlu Tuhan yang ngambil, nggak perlu Tuhan ambil, itu pasti akan hilang sendiri itu talenta kalau nggak dipakai. Nggak Betul. usah jauh. Saya ketemu ada orang-orang yang udah lama nggak main musik. Kupingnya mungkin masih tajam, tapi tangannya dia harus latihan lagi, dia harus mainnya akhirnya jadi salah-salah. Jadinya teman-teman, Ya. semua yang kita nggak kerja itu pasti hilang. Jadi this is very serious, dan saya tahu Pastor Robert ini di another church ini jarang banget dibahas Jarang. angle ini. Jarang. Saya rasa dengar, Nggak pernah dengar. Nggak pernah saya dengar. nggak pernah dengar Nggak pernah ini dengar. sulit. Jadi makanya saya tahu ini asing buat banyak teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang sudah diberkati, kamu tahu kamu diberkati, kamu harusnya menyadari baik-baik bahwa mengelola berkat itu nggak mudah. Ya Saat udah. Ya. minggu lalu apa minggu kemarin saya dengar, saya kasih tahu Pastor Robo, dan lagunya banyak banget. Pengelolaan lagu itu sulit sekali. Kadang Susah. lagu mereka kadang ditolong orang, lagu mereka kadang ada orang yang mau pakai lagu mereka buat satu artis, ternyata dibohongin, ternyata 3 artis yang pakai lagunya sama. Dan yang mengelola itu nggak mudah Ya. teman-teman. Sampai Ya. mereka, Ya. teman-teman tahu nggak kenapa banyak orang pada waktu tahun-tahun lalu bilang, ehm, lagu kenapa harus pakai publisher? Kenapa? Karena pengelolaan itu tidak mudah. Ya. Pengelola yang Tuhan taruh di hidup kita tuh nggak mudah. Makanya butuh publisher, karena waktu kita sedikit, tenaga kita sedikit, yang Tuhan Ya. kasih itu banyak. Jadinya Ya. ini teman-teman harus pegang baik-baik, teman-teman. Jangan sampai jadi idenya saat ini saya percaya gini. Bukannya bilang kapan Tuhan berkati saya, tapi idenya adalah gimana cara saya mengelola berkat Tuhan. Berkat apa yang Tuhan sudah Ya. kasih. Mentalnya harus Betul. begitu. Betul sekali. Hmm. Betul sekali. Nah, Betul. Right. oke. Right. Terus lagi. Ya. lagi. Nah, yang bagian stewardship satu lagi, Iya. menjadi Ya. dan terang. Menjadi garam dan terang Ya. berbicara kehidupan. Menjadi bagaimana iman kita tercermin di kehidupan kita. Kenapa? Karena terang bikin orang takut buat jahat, garam mencegah pembusukan. Dunia ini pasti makin busuk, moral makin Betul. turun. Garam itu tidak Betul. bisa menghilangkan pembusukan, tapi bisa memperlambat. Ya. Itu Betul. jadi saat Ya. kamu jadi garam dan terang, kamu juga sedang jadi pengelola untuk dunia ini. Nah, Ya. makanya kemarin istrinya Pastor Chris pernah nyeletuk sesuatu, dan saya keinget sampai sekarang. Dia bilang gini, kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan kamu, tapi perbuatan baikmu bisa menyelamatkan orang lain. Itu bagi saya itu sesuatu yang itu saya ingat sampai sekarang tuh. Bagi saya statement banget. Ya. Nah, makanya teman-teman, please mentalnya jangan begitu. Nah, sekali lagi saya ulang, diberkati itu indah namun nggak mudah. Saya bilang, tanah perjanjian, tanah berlimpah susu dan madu juga adalah tanah paling lengket. Karena susu, madu jatuh tuh lengket banget. Semua akan selalu ada cost. Every blessing comes with a cost. Udah gitu, itu kamu nggak bisa kabur lah. Itu harus ya. Mau kalau gaji gede, mau Tuhan berkati jadi CEO, ya siaplah stres, siaplah dimaki-maki owner, siaplah di kursi panas, nggak bisa tidur. Siap.
Ya, betul, betul, Ini betul, harga betul. yang kamu harus bayar. Ya, It's the ya, cost. ya, ya. Lah, yang nggak bisa harus Nggak terima. bisa, ya, ya. Nah, ya Betul, saya, betul, betul, betul. nah itu paling kira-kira dari saya sih itu aja sih. Makanya Ya, saya nggak ya, banyak panjang-panjang. Teman-teman dengar aja sermon yang kemarin karena sebenarnya ini terlalu padat. Tapi pokoknya gini, untuk bisa jadi stewardship yang baik, 4. Nomor 1 adalah start with what you have. Karena itu yang Musa lakukan. Mulai dengan apa yang ada di tanganmu. Saya minggu lalu share. Ini saya tahu sebenarnya kelewatannya banyak banget, tetapi ini yang mendingan saya langsung penting, praktek. penting. Start Ya, with, karena saya minggu lalu saya membandingkan tentang Adam dan Musa. Adam itu diciptakan dalam kemuliaan. Musa itu ketemu Tuhan lagi ancur-ancuran tuh, ya, ya, lagi ancur-ancuran. Tapi grafik hidup Adam jatuh pada waktu dia menginginkan yang tidak diotoritasin sama dia. betul, Kan Tuhan kasih semua betul sekali. kecuali pohon Ya, betul pengetahuan. sekali. Ya. Tuhan kasih semua Mhm. kecuali pohon pengetahuan yang baik. Justru yang gak diotoritasin ke dia, itu yang dia mau. Itu yang bikin grafik hidupnya jatuh. Musa sebaliknya Adam, tidak punya apa-apa, harga diri jatuh, self confidence nggak ada, dia cuma punya satu, tongkat gembala. Skillnya sebagai gembala yang terpaksa dimiliki setelah 40 tahun jadi gembala. Tapi Tuhan tak kasih dia, dia kasih ke Tuhan, dan breakthrough justru terjadi di hidup dia. Betul, betul, Jadi betul. Sangat menarik ya sekali. Ya. betul, breakthrough Ya, terjadi bukan karena you have more, nah, breakthrough terjadi karena in less that you have, you give it to God, lakukan yang terbaik dengan itu. Jadi, dan yang menarik adalah potensi yang dimiliki Musa itu. Nah, ini perlu nggak lebih dalam lagi. Itu nggak seperti yang kita bayangkan. Karena tongkat gembala nggak cuma bicara skill yang Musa pada waktu itu, tapi tongkat gembala juga bicara malunya Musa. Karena dulu dia harusnya pegangnya pedang. Dia kan dulu anak raja. Tongkatnya ya, bicara mindernya dia, kegagalannya dia, kesalahan pengambilan keputusannya dia, kelemahannya dia, kebodohannya dia. Tapi Tuhan yang sama yang tahu kebodohan kita bilang, semua yang kamu miliki, give it to me. Itu indah banget menurut saya. Jadi itu yang kedua, do something with what we have. Serahkan sama Tuhan, kerjakan itu, maintain yang kamu miliki. Dan ketiga, don't worry about what we don't have. Jangan khawatir yang kita nggak punya. ya, Tuhan nggak mau pakai, nggak punya. Saya itu bertahun-tahun kita pasti pernah ada masa-masa di mana kita menginginkan yang orang lain punya, tapi masih ya itu. ada Itu gunanya. poin penting tuh. Ya, Itu penting sekali itu. kita selalu menginginkan yang orang lain punya, padahal kita berpikir bahwa kalau kita punya itu kita akan lebih berdampak lagi. Kenyataan enggak. Tuhan nggak tertarik sama kita nggak punya, jujur aja sih. Karena saya tidak lihat Tuhan suruh Musa untuk mencari yang dia nggak punya. Tuhan cari yang dia punya, yang dipegang di tangannya dia. So God wants to use everything that's in your hand. He is not interested with what's not in your hand. Dia nggak tertarik yang nggak ada di tangan kamu. So bagi saya minder kamu nggak ada gunanya sih. Nggak terlalu. Ini ini banyak pertanyaan-pertanyaan menarik nih yang kelihatannya mereka berpikir bahwa mengembangkan atau penata layanan itu kaitannya dengan perasaan. Coba Oh, dibuka di question masih box-nya. banyak ya. Oke. Oh, udah banyak, udah 8 kalau nggak salah itu pertanyaan. Nah, Mungkin bisa dibahas begitu kelar, balik ya, lagi. oke. Balik lagi. Ini ada Oke, satu oke. dari Your Sister Lois yang paling bawah, Pastor Robert. Ya, ya, Sering ya. terjadi di pemuda ketika tunjuk di bagian pelayanan tapi nggak mau bagian itu. Terus katanya nanti nggak jadi berkat kalau melakukan hal yang dia nggak tergerak. Kalau Ya, gimana kalau yang gini, gue nggak mau lakuin karena nggak tergerak. Nah pertanyaan saya, kamu ini siapa? Kamu itu siapa? Kamu itu pengelola. Kita jujur Tuhan nggak cari orang yang mampu, Tuhan carinya yang mau. Dan yang ya, available, yeah, available. your availability is more important to God than your ability. Ya, Nah ini nih ngaco banget nih. Kalau dia nggak tergerak, situ siapa? Situ merasa bisa gitu. Dan kalau contoh nih, kalaupun misalnya dia, oke, saya tergerak pelayanan itu, saya akan lakukan. Emangnya lu bisa? Emang lu skillful? Saya tahu, Pastor Robert, sorry ya, sekali nggak ya, pengen. Saya tahu orang-orang yang tergerak dengan pelayanan-pelayanan yang di mimbar, sifatnya singers, worship leaders, ya, ya, ya. tapi suaranya
kayak serigala teriak. Out of Kan kesel. tune. Out of tune, berantakan kayak. Sorry teman-teman, kadang apa yang menggerakkanmu tidak selalu apa yang Tuhan tahu gitu. Iya ya. Kita Sorry. perlu orang lain untuk bisa melihat. Iya, Bukan kita diri kita sendiri. iya, Orang lain yang bisa melihat. Gitu. karena kadang kamu dipercaya orang, Ya. ya walaupun kamu nggak ngerasa bisa, seringkali orang mungkin ada sesuatu di dalam diri kamu. Sangat mungkin. Iya. Jadi teman-teman, this is my story. Saya tidak pernah merasa bahwa saya bisa berkhotbah. Saya tidak pernah merasa saya bisa berbicara. Sampai Pastor Robert yang ngasih tahu saya, dan terakhir Pastor Christo yang ngasih tahu saya. Saya tidak pernah merasa saya talented enough. Never. Karena bagi saya, ya memang bukan field saya. Ya. Sampai Pastor Robert yang ngomong saya, oh ya, baru setelah itu saya kembangin. Nah, sometimes kalau orang, kadang penjorokan rohani itu bukan karena nggak ada orang lain. Tapi karena some people recognize potential in us. Nah, makanya orang tuh, saya percaya gini, kalau orang langsung dipercayain, gue mau lu begini ya, harusnya jangan bilang, gue nggak bisa. Tapi kadang pertanyaan kita harus, apa yang orang itu lihat sampai dia nunjuk gue ya? Menurut saya itu sih, apa yang orang itu lihat sampai dia bisa kasih kepercayaan saya ke begitu. Mentalnya harus gitu menurut saya sih. Jadi jangan sotoy, jangan belagu lah. Oke, itu aja Mas Robert. Lanjut, mari. Ya. Oke. Masih banyak pertanyaan harus ini. Oke, your Sister Lois, udah ya? Lanjut ya. Nah, ini ada lagi. Ini Jawa Trader nih lucu. Apakah pemberian talenta dan lain-lain dari Tuhan bisa diambil kembali walau kita menggunakannya dengan bijak? Di mata saya, soal bisa diambil apa enggak? Ya, sejujurnya, walaupun menurut saya, bentar Pastor Robert juga bisa jawab. Ya. Tuhan tidak sembarangan ngambil. Ya. Tapi, since dia pemilik, bukan berarti dia nggak bisa. Ya. Itu aja. Ya. Saya kira konsepnya begini. Konsepnya adalah kita harus menyadari bahwa semua talenta itu dari Tuhan dan milik Tuhan. Bukan berarti kita itu nanti sekali waktu akan diambil loh. Bukan itu. Pengertiannya adalah itu harus milik Tuhan. Gitu loh. Ketika Tuhan berikan, kita kembangkan, pasti Tuhan akan senang. Kan sama seperti perumpamaan talenta itu. Yang dikasih 1, 1, 2, dan 5 kan. Yang 1 itu kan, oh Tuhan tuh kejam, Tuhan ini menabur tempat nggak, ini menanam nggak, tempat nggak pernah nabur. 1 itu diumpetin, ditanam di bawah. Nah, Tuhan kan marah, lihat situ. Kenapa marahnya? Karena dia tidak menyadari bahwa dia diberikan talenta, dan dia bukan tidak menyadari, tidak mau sadar tuh. Gitu loh. Karena dia mungkin iri dengan yang 2 dan yang 5. Nah, sedangkan yang 1 itu bisa dikembangin dengan menjadi begitu powerful kalau dia mau kembangin. Mungkin teman-teman nggak ingat bahwa minggu lalu saya bahas tentang 1 talenta sebenarnya mahal banget. 1 talenta mahal. Zaman sekarang bisa beli 1 franchise Indomaret sebenarnya. Ya. Mahal banget. Mahal banget. People, just one talent can change people. Jadi itu yang saya tangkap. Nah, teman-teman please jangan mentalnya ke situ. Poin saya adalah begini, bahwa justru orang-orang yang bisa dipercaya, Tuhan akan percayakan lebih. Nah, memang kadang kepercayaan lebih itu berarti kita melepaskan yang saat ini Tuhan kasih. Kenapa? Karena Tuhan mau taruh kita ke tempat lebih baik. Bisa aja. Karena kadang divisi dipindahkan karena ada hal-hal yang dipindahkan ke kita karena Tuhan mau taruh kita di tempat yang lain. Bagi saya itu penting. Nah, contoh posisi di gereja, posisi di kepemimpinan gereja misalnya. Saya heran ada orang yang bisa jelas merasa tersinggung pas posisi diambil gitu. Saya bingung sebenarnya kadang, jujur aja sih. Tapi karena itu semua pemberian. Contoh dari kita menghargai adalah otoritas yang Tuhan kasih adalah saat posisi itu diambil dari kita nggak tersinggung. Ya. Memang itu sebuah pemberian. Saya berkali-kali ngomong, saya siap kalau misalnya tiba-tiba Pastor Robert bilang, you're no longer the executive pastor. Saya siap, karena bagi saya ini bukan milik saya. Jadi, tapi saya percaya, kalaupun saya kerja sebaik-baiknya, saya yakin kalaupun posisi diambil dari saya pasti dipercaya lebih. Loh, karena saya lakukan terbaik. Karena saya lakukan terbaik, bisa. Nah, itu. Nah, ya. Sebenarnya bicara tentang posisi yang diambil atau tidak diambil dan sebagainya. Karena ada banyak orang yang mempunyai pengertian yang salah. Mereka berpikir ketika ditaruh dalam satu posisi atau dia berfungsi dalam satu situasi posisi ya, dia tuh berpikir, oh ini milik saya selamanya ini. Nah, padahal kita mengerti
Mungkin Pastor L posisinya sekali waktu mungkin diambil, dinaikkan menjadi full pastor, kan kita nggak pernah tahu. Itu kan juga kata diambil atau dipindahkan atau diain. Nah, kayak begini ini kita tidak boleh memiliki. Kita nih hanya steward. Selalu kita harus punya ini. Jadi apalagi contohnya misalnya kita diutus sampai ke luar negeri ya. Kita diutus ke luar negeri untuk menggembalakan satu gereja. Harus ingat dia diutus dan dikarenakan ada aturan-aturannya. Tapi jangan kepengennya maksudnya, oh saya di sini, ini penggembalaan saya ini dan sebagainya. Yang menentukan bukan dia. Yang menentukan adalah atasannya. Nah, itu yang hati kita ini tidak boleh terpikat sama kedudukan itu. Kalau kita terpikat kedudukan, wah kita susah maju. Jadi Tuhan mau kasih maju, kita enggak, Tuhan di sini aja enak, udah di sini aja nah. Gitu ya, bisa ngerti ya. Saya harap teman-teman bisa tangkap kebenaran ini. Ya. Ini saya tahu kalau kalian bukan dari Niwan, pasti kan asing banget dengerinnya. I understand. Oh iya betul. Kalau betul. You didn't come from Niwan, ini akan asing gitu kan. But ya ini realitanya kayak gitu. Iya, ternyata betul. We are blessed. Kita diberkati lebih dari yang kita bayangkan, cuma kita nggak bisa ngelola aja. Makanya kadang berkat-berkat Tuhan taruh, kondisinya makin turun, makin berantakan. Pelayanan yang Tuhan titipkan, gara-gara kita cuma senang-senang sama titelnya, kita nggak kerja dengan baik, akhirnya betul. Betul. Di mana-mana juga. Misalnya kerja di bank, itu kan bisa diputar-putar di mana-mana. Oh saya nggak mau Pak, saya di sini aja udah enak nih. Nggak bisa kan diputar di mana-mana. Tugasnya kan, sebenarnya agar kamu lebih mengerti banyak, sehingga waktu dinaikin ke atas sudah tahu. Ya, oke teman-teman, saya harap itu bisa kamu cerna. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah ini apa nih? Malam Pastor, bagaimana jika selalu merasa apa yang dikerjakan seperti tidak menyenangkan hati Tuhan? Ya masa itu perasaan kamu. Lihat, malam Pastor, bagaimana jika selalu merasa apa yang dikerjakan seperti tidak menyenangkan hati Tuhan? It's your feelings. Semua kerjakan yang tulus hati menyenangkan Tuhan kok. Iya, betul. Apapun ya, walaupun cuma hanya sebagai penerima tamu di gereja, itu kan menyenangkan Tuhan. Aduh, cuma begini aja nih. Masih cuma begini, biasanya cuma terima tamu aja. Kan kita maunya lebih. Enggak, justru dari yang, kan firman Tuhan bilang setiap pada perkara yang kecil, kamu akan diberikan perkara yang lebih besar. Kalau saya rasa isunya bukan tidak masih menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan kamu. Saya rasa itu lebih. Betul. Ya, enggak menyenangkan. Saya kan maunya di atas panggung, Pastor. Masa saya di depan pintu? Depan pintu justru yang paling penting menurut saya. Orang pertama kali di musik orang tamu. Kami taruhnya orang di asyir kami. Jadi itu yang kayak gitu-gitu. Ya, silakan teman-teman. Silakan terus. Nah, ini ada lagi. Kak, bagaimana cara hadapin orang sok rohani yang jahat ke keluarganya tapi melayani orang lain bebal, tapi ke orang lain dikasih makan dirama-rama tapi ke orang tua cuek, sebagai pihak ketiga saya gemas. Ya harusnya sih nggak gitu ya. Harusnya nggak gitu ya. Cobalah kamu kalau misalnya di posisi seperti itu, kamu cek dulu sebenarnya situasinya yang terjadi apa. Apakah memang seperti yang kamu lihat atau ada hal lain di belakang yang kamu sebenarnya nggak tahu. Itu harus dicek dulu. Jangan sensi dulu tiba-tiba kita cuma lihat tahu kan. Iya, betul. Pastor Robert, you may want to apa gitu? What your saya kira sebenarnya konsep-konsep seperti ini konsep-konsep yang sangat-sangat bagus. Karena ini bukan cuma mempersiapkan kita di gereja, dunia lingkup gereja saja, tetapi juga dunia kerja, marketplace. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita bisa menjadi terang dan garam di tempat-tempat marketplace. Justru bukan kita, saya nggak mau kerja di situ, kan saya posisinya nggak enak, terus saya nggak rela nih kerja begini. Justru kalau kita mau menjadi terang, dimanapun kita diposisikan, ditaruh, harus kita terima dengan sukacita. Amen. Harus bergumul di situ, bagaimana cara bisa menyukai bidang itu, lalu kemudian mengembangkan dan mempelajari. Pertanyaannya adalah, mau nggak kita belajar? Yang namanya belajar, itu kan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang lama. Sesuatu yang baru itu kan nggak mudah. Kadang-kadang kita mesti baca 5 kali, 10 kali, baru kita bisa mengerti. Ya, kalau kita pelajarannya SMP kan sekali aja udah langsung ngerti.
Nah, demikian dengan posisi penempatan-penempatan di mana kita berada, dan di situ sangat-sangat penting sekali untuk kita bisa menyukai dan menekuni dimanapun Anda berada. Tuh. Betul, ada satu prinsip yang gini, kalau kamu tidak bisa kerjakan yang kamu sukai, minimal kamu Ya, harus menyukai yang kamu kerjakan. ya, betul, 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 Itu betul, berarti. betul, 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 betul. Ya, ya, ya. Oke, I ya, can really relate. Oke, masih ada terus, pertanyaan? Bagi saya, ada, Pastor Robert, kalau misalnya udah tidak ada pertanyaan, menurut saya, kalau misalnya udah mau selesai juga nggak apa-apa loh. Bagi saya, ya, it's very fine maksudnya. Oke, ya, teman-teman, ya, kalau masih ada pertanyaan, silakan. Karena silakan. pertanyaan udah Kalau enggak, ya kita berdoa lah. berdoa Ya, aja, ya, maksudnya itu, ya, kan? ya, Silakan. ya. Teman. Mungkin bisa ditutup dengan ini ya, karena pertanyaan apa Pastor L khotbah begini, stewardship sejatinya adalah perkara kecil di mata Tuhan, Iya, tetapi besar di kita. iya. Nah, itu Sebenarnya itu sebenarnya Tuhan hanya melihat hati kita, rela nggak kita melakukan ini itu dan sebagainya. Dan saya kira ketika Adam ditaruh di Taman Eden, itu bukan keinginannya Adam loh, itu keinginannya Tuhan. Kalau mungkin maunya Adam maunya ditaruh di hotel bintang 6 kali, nggak ngapa-ngapain, udah enak begitu. Tapi Tuhan tidak, taruh di satu real estate yang gede sekali, ada laut, ada danau, ada tanah, ada ular, ada macam-macam binatang, kelola. Betul. Jadi menurut saya memang kadang gini, saat kita di posisi stewardship, kita tidak selalu bisa punya privilege untuk menyukai yang kita kerjakan. Sejujurnya, harus jujur bahwa saya contoh bagi saya secara personal, posisi saya sekarang di gereja, saya tidak otomatis menyukainya dari dulu, tapi saya menghargai dan saya kerjakan terbaik sebisa saya karena saya tahu purpose ini serius, tujuannya serius. Saya tahu ini kerajaan Allah. Jadi minimal kalaupun saya nggak terlalu pinter suka dengan pekerjaan, minimal saya suka tujuannya yang bikin saya bertahan, karena because I like the purpose of being seorang gembala eksekutif, karena itu penting sekali untuk ngurusin tubuh Kristus ya. Jadi selalu ada layer in everything, teman-teman. Tapi sampai detik ini pun saya percaya, sampai detik ini, please, kalaupun kamu nggak selalu suka dengan kamu dipercayakan, menurut saya kamu perlu melihat gimana pun ini sebuah trust, nomor satu. Kedua, orang yang kasih trust biasanya lihat sesuatu yang kamu nggak lihat buat dirimu sendiri. Ini penting bagi saya. Saya dipercaya banyak orang padahal saya nggak lihat hal itu. Jadi yang membedakan saya dari orang lain adalah kalau misalnya orang lain tuh menolak karena minder, saya cuma kayak pikiran saya, apa yang senior ini lihat di saya sampai saya dipercaya posisi ini ya. Saya pengen tahu, itu yang bikin saya say yes. Apakah bener nggak yang mereka lihat? Ya saya kerjakan, habis itu yang terbukti rata-rata bener sih. Betul. It's good to be in the community. It's good to be surrounded by people yang benar-benar peduli sama kamu sehingga bisa lihat blind spot kamu, sisi-sisi yang kamu tidak bisa lihat. Makanya orang kalau dengan sendiri itu dia akan sesuatu blind spotnya sendiri. Jadi it's not easy. So yes, tidak rekomend. Silakan being independent, but don't be alone. Being independent is fine, but don't be alone. Kamu harus punya kaca mirror. Your relationship is your mirror. Ya, itu aja sih. Udah dari saya itu aja. Pastor Robert, you wanna pray? Mungkin sebelum berdoa ini ya, kita mau kasih pengumuman aja, ada Real Love Conference tanggal 11 Februari. Pendaftaran sudah dibuka dan sudah separuh lebih ya, penuh ya. Jadi kalau ada yang kepengen ikut bisa langsung mendaftar in person. Jadi ya, itu aja. Ini pasti sangat menarik sekali karena orang pada waktu dibuka yang pre-registrasi aja itu udah rebutan. Yang early bird-nya langsung early bird-nya itu langsung habis itu. Rebutan langsung habis. Yeah. So ini sesuatu yang serius, teman-teman. Kalau kamu memang merasa butuh relationship-mu seperti yang kalian beberapa sering nanya ke saya, ya silahkan mendaftar karena ini penting. Jangan tunggu sampai kehabisan karena tadi pagi saya dengerin udah mau habis tapi ya makanya cepat sekali. Karena kita membatasi orang yang ada. Oke, takut Oke, yuk mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih malam hari ini
Tuhan memberkati kami sekalian, memberkati teman-teman, saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Kiranya mendapatkan sebuah pengertian, insight yang baru, inspirasi yang baru agar kami bisa semakin melakukan penata layanan ini dengan setia, mengembangkan dengan baik, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Amin. Thank you, Pastor Robert. Oke. God bless you Ya. all. Take care. God bless you everyone. all. Bless you. Selamat malam. God Bye. bless. Ya.